Shalom keluarga damai yang mengasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Samas 2 Februari 2022. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabdanya, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan mengerti sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur atas setiap karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Perlindungan, penyertaan, dan cinta Tuhan kami rasakan melalui anugerah, kesehatan, dan kecukupan dalam hidup yang terus kami rasakan hingga hari ini. Saat ini kami berkesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu, mampukan kami untuk melihat ke dalam pikiran dan keinginan Tuhan, sehingga kami mampu menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai 40. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan untuk kita sekalian pada pasal 2, ayat 21 sampai 35, dan sisanya mulai dari ayat 36 sampai 40. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat membacanya secara pribadi. LAI memberikan judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman itu siang, malam, dan terlebih bagi kita yang menjadi pelaku firman. Dalam satu percakapan di kelas, saya dengan para siswa membahas perihal idola. Dan tidak disangka mereka sangat antusias menyebutkan siapa yang menjadi idola mereka. Senyum yang mengembang di wajah mereka menunjukkan betapa idola yang mereka idolakan saat ini sungguh menawan hati mereka. Namun tiba dalam satu percakapan saya bertanya kepada mereka, apakah kalian tetap mempercayai atau mengidolakan mereka jika suatu saat nanti idola kalian mengecewakan? Tidak banyak dari siswa yang menjawab tetap percaya.
Dan umumnya yang menjawab tetap percaya adalah siswa yang mengidolakan orang tua dan saudara mereka. Dari percakapan itu saya menyimpulkan bahwa manusia dapat kecewa dan kehilangan kepercayaan kepada sosok yang dianggap sebagai idola sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah demikian yang terjadi dalam kehidupan iman kita? Sangat sulit bagi kita untuk tetap mempertahankan keyakinan iman kita secara konsisten dan kontinu, apalagi di tengah situasi kehidupan seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19. Banyak orang menjadi labil rohani, dan kelabilan tersebut nampak dari bagaimana orang-orang mulai mencari pegangan lain sebagai solusi kesulitan hidupnya. Tuhan semakin tidak populer dan banyak orang mencari alternatif ke investasi yang menjanjikan untung besar yang ujung-ujungnya bodong. Banyak orang juga mencari peramal untuk mencari nasihat tentang jodoh dan bisnisnya. Bahkan orang mulai menggadaikan imannya untuk tetap bisa hidup nyaman. Dan realita inilah yang menunjukkan kepada kita betapa sulitnya seseorang menjaga imannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita disuguhi kisah menarik tentang penyunatan Yesus. Ada 4 tokoh yang menarik perhatian saya, tidak termasuk Yesus di dalamnya. Yang dibahas dalam kisah tersebut yang akan kita renungkan tindakannya. 2 tokoh pertama tidak lain adalah orang tua Yesus, Yusuf dan Maria. Bapak, Ibu, mari kita mengingat kembali kehidupan Yusuf dan Maria. Kehidupan mereka tidak pernah mudah semenjak pewahyuan malaikat kepada Maria. Baik Maria dan Yusuf mengalami kegoncangan akal dan mereka juga berhadapan justifikasi masyarakat karena kehamilan Maria, ibu Yesus. Dalam masa kehamilan besar dan bahkan sampai persalinan, mereka harus menghindari pemerintah yang menginginkan nyawa bayi Yesus. Dan menariknya dalam kisah ini, orang tua Yesus tetap mengikuti aturan Taurat dan menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Prosesi penyerahan Yesus mengikuti Taurat merupakan simbol bahwa Maria dan Yusuf mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Proses ini menunjukkan betapa iman Maria dan Yusuf teruji melewati badai yang selama ini melanda hidup mereka. Demikian juga yang ditunjukkan oleh Simeon dan Hana, kedua tokoh yang dikisahkan setelahnya. Merupakan orang-orang yang sampai usia tua mereka tetap menantikan janji Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, penantian mereka bukanlah penantian yang mudah. Tentu penantian mereka tetap diwarnai dengan kesulitan dan tantangan hidup yang tidak mudah. Namun, keduanya membuktikan bahwa mereka dapat menunjukkan kesetiaan imannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mempertahankan iman tidak mudah. Namun teladan tokoh-tokoh dalam bacaan kita membuktikan bahwa hal itu sangat mungkin. Apa yang membuatnya menjadi mungkin? Tidak lain karena mereka tidak meninggalkan kehidupan kerohanian mereka. Dalam ibadah, doa, dan juga ketetapan keagamaan yang tetap mereka ikuti. Semuanya itu membantu mereka dan juga kita untuk terus diingatkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pengingat ini akan membuat iman kita tetap terjaga. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh merenungkan sabda-Mu.
Biarlah sabdamu menuntun kami kepada hikmat yang memampukan kami menjalani hidup kami dengan bijak. Bantu kami untuk terus berproses dengan keyakinan kami, sehingga kelak Engkau mendapati kami tetap setia dan hidup benar di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Amin. Sekian Samas pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.